agak. Gimana tadi Pak? Wawancara. Saya malah bingung. Bingung kenapa? Kok bisa? Kok bisa gitu loh? Emang biasa sebelumnya tampil gitu Gak Pak? pernah. Masa? Artinya saya wawancara dengan rekaman tuh nggak pernah. Bahkan saya kalau kadang-kadang selfie rekam sendiri itu aneh. Bikin video gitu? Bikin video, pernah saya bikin video, saya selfie sendiri, Iya. saya bercerita tentang apa gitu. Hasilnya aneh. Saya pernah tolong istri saya buat rekam, jadi ketawain saya Pak. Oh berarti ini perdana? Ini pertama sekali tadi. Tapi kok luas banget kayak Pak ya? Berarti ada kuncinya apa tuh? Kuncinya Nah karena ini tadi saya menceritakan saja apa yang saya alami. bercerita. Oh pengalaman. Pengalaman. Jadi mungkin karena kan tanpa bikin skenario kan. Benar. Tadi kita tanpa skenario. Jadi karena bisa ceritanya ya saya jawab apa. Benar. Jadi apa yang saya alami ya saya omongin. Oh berarti gini. Orang kan suka ngeluh tuh. Nah, Oh harus pintar ngomong dulu baru bisa jualan. Oh orang harus jago jualan dulu baru bisa jualan. Jadi menurut Pak Agus gimana? menurut saya berarti memang benar ya. Mengalami itu sangat penting. Iya. Jadi bagaimana kita bisa menceritakan produk kalau kita tidak mengalaminya. Jadi kalau saya rasakan kenapa bosan? Iya. Karena dengan bosan saya merasakan sangat segan. Kenapa saya yang paling terakhir kejadian terakhir baru kemarin saya sampai nggak bisa nyanyi, nggak bisa ngomong. Padahal berapa hari sebelumnya itu udah harus persiapan apa itu? Ada lomba kan? Memang sebenarnya nggak ada tugas tanggal 2 kemarin. Tanggal 2. Sebenarnya tanggal 2 itu sudah agak lumayan. Tapi untuk nada tinggi saya masih ada kesulitan. Jadi saya daripada mengganggu tim saya pamit. Jadi sebenarnya kalau dipaksakan bisa. Artinya gini, saya bisa menyanyi setengah suara dengan nada do sampai nada tertinggi. Tetapi untuk menyanyi paduan suara saya kemarin untuk memutuskan untuk tidak ikut dulu karena takut malah jadi sakit lagi atau mengganggu teman-teman yang lain. Karena radang itu ya. Tapi sekarang udah lancar ya. Nah, menyanyi nyampe tuh. Udah banget. Dulu ini Pak Iya, bisa sampai. Kemarin Pak datang sorenya aja, Do re. Iya, agak sore, agak malam, fa-nya fals. Do re mi fa. Jadi memang terasa banget. Terus kita bisa baca ternyata MC wajib. Mereka yang menggunakan suara sebagai suatu kegiatan utama wajib. Ternyata kuncinya di situ ya. Jadi nggak harus pintar ngomong dulu, nggak harus jago jualan dulu, baru bisa jalankan Unihealth gitu ya. Menurut saya harus kalau kita mau jadi Unihealth, pertama kali saya harus confirm dengan produk kan. Dan ini benar-benar saya merasakan benar-benar luar biasa. Tapi menarik gini Pak Gus, kalau ini dilema dari orang-orang umum yang udah cukup lama, maksudnya mereka udah punya kesaksian produk, tapi entah apakah malas cerita, malu cerita, gengsi cerita. Menurut Pak Kus gimana? Malah harus mesti cerita dong, atau gimana? Gimana menurut Pak Kus versi Pak Kus ngalahin malu, males, gengsi? Karena biasanya malu, biasanya orang malu. Padahal udah punya testimoni loh. Iya, maksudnya gini, kadang-kadang seperti kan diwawancarain, nah ada rasa kurang pede. Itu karena mungkin karena dia merasakan terlalu dipikir gitu loh. Ya kita mengalir aja seperti tadi kita ngomong, bertanya, bisa ceritanya aku jawab, mengalir aja gitu. Pengalaman. Seakan-akan kita tidak direkam tadi. Benar. Dalam pikiran saya itu gak ada rekaman tadi. Jadi saya ngomong tanpa ada kamera. Betul. Tapi kalau tadi bisa ada kamera, benar. Saya tadi kebayangin kita ngobrol seperti biasa. Jadi saya nggak ngomong saya di kamera. Dibuang intinya. Saya buang. Karena saya memang bukan kamera face saya itu terang. Saya bukan kamera face. Saya itu kalau foto atau kamu saya bukan kamera face. Ternyata hasilnya luar biasa. Nah itu tadi menurut Pak Kus
bisa ngalir lancar begitu karena tahu ya tujuan akhir. Ya, karena kita menyampaikan apa yang disampaikan itu jelas supaya orang ikut merasakan, oh ini gue banget, gue berarti perlu nih produknya gitu ya. Dan saya mengatakan kepada teman-teman saudara-saudara, saya udah pakai, waktu gue ada tanya ke teman saya, masih lu bagus gak sih gitu? Rasakan sendiri. Iya. Saya nggak, cuma rasakan sendiri deh. Saya nggak usah ngomong. Nah, karena sudah mengalaminya. Mereka beli langsung atau minta gratis? Sampel gitu. Beli kan beli. Oh, beli. Dia beli. Terus besoknya bilang kenceng ya. Gimana ngadepin? Ini versi Pak Agus nih. Gimana ngadepin orang yang kasih promo dong, sampel dulu gitu. Saya bisnis pakai modal nih, harus beli sendiri gitu. Gimana? Kalau nggak ada sih teman saya begitu. Saya kasih aja langsung. Oh, itu berarti teman yang baik gitu. Saya biasanya kan teman-teman kalau mau ini, coba dong. Jadi saya terus misalkan teman-teman saya kasih coba. Terus biasanya saya tawarin mau coba lagi nggak? Oh gitu. Saya begitu. Jadi terus besoknya kan aku order aja deh. Gitu. Itu benar, karena saya pernah baca dan pernah nonton ya video dari pebisnis gitu ya. Mereka bilang kalau teman kita nawarin produknya jangan ditawar gitu maksudnya, jangan minta gratisan pula. Artinya malah dengan kita membeli penawaran tersebut karena pengalaman kayak Pak Kus misalnya contoh itu, artinya kalau saya beli nih, saya temannya Pak Kus gitu, saya beli produk Pak Kus, saya itu artinya menghargai Pak Kus. Kalau ditawar berarti tidak menghargai gitu ya. Oke. Nah, yang tadi itu belum dijawab tuh, kalau misalnya gimana ngilangin rasa gengsi, malu, malas. Apakah benar jawabannya adalah kita harus tahu tujuan akhir dulu nih kita jalanin dunia itu apa gitu. Benar ya, benar gitu ya. Nah, kita tahu dulu dan kita yakin yang paling penting bagi saya siapa yang di samping kita. Jadi pendamping mentor siapa? Saya beberapa kali ketemu Mr. Pak Riki. Saya merasa yakin aja. Karena yakin. Jadi nanti gini, kalau saya sendiri saya nggak berani. Kalau saya sendiri, saya katakan saya sendiri dari bisnis ini, saya nggak berani terserah. Tapi saya lihat kayak kok pendamping saya begini. Apa namanya? Pelatihnya seperti itu. Jadi saya itu yang saya lihat. Jadi saya katakan adalah contohnya hari ini tanpa janjian. Saya telepon, langsung datang. Itu luar biasa sekali. Saya seperti ketemu artis, tapi nggak nunggu schedule gitu loh. Kan banyak orang-orang yang itu nanti besok saya ada full ini. Memang ini ada pertemuan, tapi pertemuan di Bekasi kan, nggak bisa jadi kan. Tapi begitu kan langsung ke sini. Artinya itu dari komitmen dari Mr. Steffi dan sebagainya itu yang membuat saya lebih percaya diri untuk memulai bisnis ini. Itu dari saya paling. Terima kasih sama-sama, terima kasih Pak. Wah, berarti makna keduanya adalah nggak boleh malu, nggak boleh gengsi, nggak boleh malas karena ada pendamping, ada coach, ada mentor, pelatih. Gitu, itu jadi, jawaban kedua ya. Itu jadi. Karena jawaban pertama tadi adalah tahu tujuan. Saya itu aslinya pemalu. Asli pemalu. Tapi kok bisa jualan sampai berani juga ngambil keputusan jadi stokis? Itu tadi, karena ada pendamping tadi dan tahu tujuan akhirnya. Dan saya katakan, dan itu terus terang. Saya memang beberapa mencoba kegiatan semacam ini dan saya menjadi percaya diri karena saya produknya. Berarti kalau misalnya nggak ada dua ini, mending nggak usah sama sekali nggak jalan. Pada produk saya nggak yakin dan saya punya mentor yang bagus, akan jalan. Mantap. Saya mungkin cari bisnis lain akan lebih baik. Betul. Yang tentu resikonya lebih gede, nggak ada pendampingnya juga dan lain-lain. Yang penting jalanin. Memang ada beberapa sebenarnya terus terang aja. Sebelum ini saya ada penawaran bisnis dari beberapa franchise yang akan mendampingi. Saya hitung kok berat banget. Dan saya investasinya cukup besar. Jadi ratusan. Betul. Dan itu juga hampir saya bikin kafe lagi gitu loh. Yang kedua dan saya pikir perputarannya juga lama. Perputarannya akan lama dan itu tidak menjanjikan. Betul. Bahkan orang yang memberikan franchise saya tidak menjanjikan.
itu ratusan juta tuh kayaknya lebih banyak, persentasinya lebih banyak modal mati daripada modal hidup. Betul ya? Karena itu seperti franchise, kemudian saya harus membeli barang-barang lagi. Nah iya benar. Barang saya itu hanya seperempat atau malah seperberapa. Yang modal hidup ya, seperempatnya doang. Yang 3/4-nya modal mati ya, kayak apalah itu. Iya ya udah. Berarti ini keren lah video yang tadi kita bikin ya. Mungkin nanti teman-teman bisa nonton di YouTube saya, terus juga di fanpage-nya Pak Agus lah. Iya. Semoga itu jadi manfaat yang banyak, jadi berkat buat banyak orang. Kita bikinnya kan cuma sekali. Iya. Tapi bisa berbuah ratusan kali, ribuan kali, jutaan kali. Bahkan itu nanti sampai akhir hidup. Saya ke toilet dulu ya.